Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Anita Novialumi, SEMM, selaku dosen pada mata kuliah Teori Organisasi. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis struktur organisasi di CV Karya Indah Motor sebagai bentuk hasil UAS kami. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Zabrina Salwa Salsabila dengan NPM 2023-130052. Saya Nerafnia Arifina dengan NPM 2023-130056. Saya Rivaldo Ramadan dengan NPM 2023-130063. Karya Indah Motor atau KIM adalah salah satu perusahaan spesialis body repair dan care paint yang berada di wilayah Bekasi dengan memiliki reputasi yang baik dan kinerja yang dapat diandalkan oleh para pelanggannya sejak tahun 2000. Karya Indah Motor sudah mampu membangun sebuah sistem manajemen perbengkelan yang baik serta memperoleh beragam penghargaan di ruang lingkup regional maupun skala nasional dalam hasil, kualitas kinerja, dan standar pelayanan bengkel. Alasan mengapa kelompok kami memilih CV Karya Indah Motor atau KIM adalah karena reputasinya sebagai salah satu bengkel perbaikan bodi dan pengecatan mobil terbesar dan terkemuka di Bekasi. Dengan pengalaman lebih dari 2 dekade dan penghargaan yang telah diraih, perusahaan ini mampu menawarkan studi kasus yang menarik dalam hal memahami struktur organisasi yang efektif di industri otomotif. Bidang keahlian dari CV Karya Indah Motor atau KIM ini adalah salah satunya yaitu body repair, yang kedua engine service, yang ketiga cat mobil, yang keempat perbaikan chassis, dan yang kelima layanan klaim asuransi otomotif. Gambaran hierarki struktur organisasi pada CV Karya Indah Motor di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada direktur utama yang bertanggung jawab atas keseluruhan strategi operasional perusahaan. Yang kedua, manajer operasional yang mengawasi jalannya operasi di perusahaan tersebut. Yang ketiga, kepala departemen memimpin masing-masing divisi sesuai dengan spesialisasi kerja mereka. Dan yang keempat, terakhir, staf atau teknisi melaksanakan tugas operasional sesuai dengan arahan atau SOP kepala departemen. Selanjutnya di sini ada pengaruh dari struktur organisasi. Yang pertama yaitu ada alur komunikasi. Struktur fungsional ini dapat memungkinkan komunikasi yang jelas dalam departemen, tetapi dapat juga menghambat komunikasi antar divisi atau departemen yang biasa disebut miscommunication, karena alur komunikasi yang terjadi lebih mendalam antar divisi atau departemen. Lalu yang kedua ada distribusi tanggung jawab, di mana setiap departemen memiliki tugas yang spesifik dan juga mendalam, sehingga dapat mengurangi pendelegasian pekerjaan maupun wewenang, serta dapat meningkatkan efisiensi kinerja. Lalu yang ketiga ada pengambilan keputusan, di mana keputusan strategis yang dilakukan terjadi pada Lalu yang ketiga ada pengambilan keputusan, di mana keputusan strategis yang dilakukan terjadi pada level manajemen, sementara kepala departemen atau divisi bertanggung jawab atas keputusan operasional sehari-hari. Oke, ini selanjutnya yaitu ada kelebihan dari struktur fungsional. Yang pertama yaitu ada koordinasi yang lebih baik dalam divisi. Struktur fungsional memungkinkan koordinasi yang efektif dalam setiap divisi karena karyawannya bekerja sesuai dengan keahlian mereka. Lalu yang kedua ada pembagian tugas yang jelas, di mana setiap divisi memiliki tanggung jawab yang spesifik sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. Lalu yang ketiga ada spesialisasi dan juga keahlian, di mana karyawan dapat mengembangkan keahlian mereka di bidang tertentu seperti teknisi servis yang menjadi ahli dalam perbaikan mesin. Selanjutnya ada kekurangan dari struktur fungsional. Yang pertama yaitu ada birokrasi yang lamban, di mana pengambilan keputusan terpusat dapat memperlambat respon terhadap perubahan pasar, misalnya dalam menangani permintaan khusus dari pelanggan. Lalu yang kedua ada kurangnya fleksibilitas, di mana struktur fungsional ini cenderung kaku dan juga kurang adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Hal ini dapat menjadi masalah dalam industri otomotif yang sangat dinamis. Lalu yang ketiga ada komunikasi antar divisi yang terhambat. Minimnya interaksi antar divisi dapat menyebabkan miskomunikasi dan kurangnya kolaborasi, seperti ketidaktahuan tim pemasaran akan kebutuhan dari tim penjualan. Saya akan melanjutkan materi presentasi dari kita, yaitu masuk ke bab dampak. Nah, setelah kita analisis nih struktur yang dipilih dari CV KIM itu sendiri, dampak atau pengaruh yang terdapat pada CV KIM itu berupa peningkatan produktivitas, kinerja karyawan, dan operasional perusahaannya, serta standar kualitas kerja perbaikan kendaraan menjadi lebih stabil dan tetap terjaga. Nah, selain itu, dampak yang terjadi juga merupakan dampak yang negatif juga, seperti miscommunication yang terjadi, yang dapat menghambat kreativitas inovasi kinerja,
Jadi memang dampaknya bisa baik bagi produktivitas dan juga bisa kurang dalam komunikasi di civic itu sendiri. Beralih kesimpulan, nah kesimpulan yang bisa ditarik berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan struktur organisasi fungsional pada civic karya Indah Motor memberikan keunggulan dalam hal efisiensi operasional, spesiali kerja, serta koordinasi yang lebih baik di dalam masing-masing divisinya gitu. Tetapi struktur ini juga memiliki beberapa kelemahan seperti birokrasi yang cenderung lambat, kurangnya efektivitas komunikasi antar divisi, serta fleksibilitas yang terbatas dalam menghadapi dinamika industri. Dampak dari penerapan struktur ini terlihat dalam peningkatan produktivitas dan kestabilan kualitas kerja, meskipun di sisi lain dapat menghambat inovasi serta kolaborasi lintas divisinya. Begitu. Sekian hasil analisis struktur organisasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.